Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung ya. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain, selamat malam teman-teman Syariah Saham, Sobat Misha. Malam ini ada hal menarik nih, kita pengen ngajak ngobrol nih. Udah lama banget ya kita nggak ngobrol, kita nggak suara saya kedengeran jelas ya, mungkin ya. Ya, oke. Oke, nah malam ini kita mau ngajak ngobrol nih salah satu bukan ya, kita ngobrolnya dua tokoh dari investasi syariah yang bakal kita ajak untuk bergabung dengan syariah saham. Oke, jelas ya. Oke, sorry nih kita lagi ada di luar jadi mungkin agak sedikit berisik nanti. Nah ini, oke. Nah, kebetulan kita kedatangan tamu seorang influencer. Ya, ini menarik ya, influencer ya di syariah. Nah, ini beliau ini ada salah satunya adalah co-founder dari Syariah Saham sendiri, yaitu ada Mang Amsi. Nah, nanti Mang Amsi sudah standby di sini, nanti akan siap hadir, dan juga ada Mas Greget Kalabuana. Wah, ini pasti yang ditunggu-tunggu nih buat para followernya Syariah Saham maupun followernya Mas Greget nih. Kita akan sedikit bahas beliau-beliau ini kenapa sih harus memilih investasi syariah. Oke, tanpa berlama-lama ya, kita bakal coba undang aja. Oke. Sebentar. Oke, kita coba undang ya Mas Greget Kalabuana dan juga Mang Amsi. Wih, langsung ini sudah hadir semuanya. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Greget, Mang Amsi. Selamat malam. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waduh, ini pulang kondangan nih Mas Greget nih. Wah, mantap ini. Oh, saya Hari batik sedunia. Saya lagi ada kerjaan di Bandung, lagi ada meeting. Oke. Langsung ini. Ya, oke, siap. Mang Amsi, gimana Mang? Sehat Mang? Alhamdulillah, biasa baru pulang dari hutan nih kalau jam segini. Ini buat teman-teman sobat Minsya nih, Syariah Saham nih. Ini Mang Amsi udah jarang kelihatan nih. Mungkin nanti kita tanya nih, kenapa nih menghilang kemana nih Mang? Kok udah beberapa hari ini tidak ada konten, tidak ada suara. Nah, kalau Mas Greget nih salah satu yang memang lagi viral ya Mas ya. Ini menarik nih. Jadi nanti kita akan coba kulik-kulik. Nah ini, oke. Ayo teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung. Nah ini pasti penasaran nih. Nah, oke. Malam ini kita akan coba bahas tentang apa sih alasan beliau-beliau ini, beliau berdua ini, Mang Amsi dan juga Mas Greget ini, kenapa sih memilih jalan investasi syariah? Wah, bukan memilih jalan yang ini ya, maksudnya jalan yang benar dan tidak benar, tapi ini jalannya syariah dan kenapa sih konsennya edukasinya ke syariah nih. Nah, nanti kita coba kulik-kulik. Nah, nanti mungkin kalau Mang Amsi mungkin udah kenal ya teman-teman ya, Sobat Minsya ya. Nah, kita sedikit perkenalan singkat mungkin dari salah satu tamu spesial kita malam ini, Mas Greget nih. Wah, ini idola baru nih di investasi syariah nih. Followernya lumayan cepat banget nih Mas, kelihatannya nih ya, bertambah. Tadi udah ngecek udah 70 ribuan nih Mang. Cepat ya. Sungkem suhu. Apalah arti follower? Oh ya, awalan. Nah, ini kan mungkin saya bertanya dari Mas Greget dulu ya, Mang Amsi ya. Saya izin dulu. Nah, Mas Greget, ini kontennya beberapa bulan ke belakang ini kan selalu viral ya, termasuk yang saya suka baca itu yang frugal living gitu. Itu yang mungkin bikin apa ya, kalau saya bilang boom nih. Oh, ini ada seseorang yang terkait frugal living ini gitu. Oke. Mungkin boleh dikenalin sedikit buat followernya Syariah Saham nih, Mas Greget ini siapa, terus aktivitasnya itu sehari-hari apa? Apakah seorang investor atau seorang trader? Mungkin ada yang penasaran gitu kan. Nah, biar kenal nih Mas sama follower Syariah Saham nih. Monggo silakan Mas Greget.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sahabat-sahabatnya. Apa nih sebutannya sahabatnya saya? Sobat Minsya, Sobat. Sobat Minsya. Ya, Sobat Misja, kemudian juga Mas Amam. Kita baru pertama kali mau tatap muka. Siap Mas. Nuhun nuhun. Ya, tadi Suaranya Mamas agak putus-putus sepertinya. kalau di tempat Di, saya agak berisik ya. Berisik yang mana ya? di Mangam sih aman? Aman aman. Saya aman. Oh iya, oke. Silakan Mas. Ya, jadi sebenarnya saya memang bekerja di salah satu badan di PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa gitu ya. Setiap harinya di sana. Tapi selain itu juga saya punya beberapa pekerjaan yang baik itu di kampus atau usaha gitu, termasuk juga investasi. Nah, kembali tentang tadi masalah literasi keuangan. Saya nyebutnya konten-konten tentang keuangan syariah terutama itu sebagai literasi. Nah, edukasi gitu ya. Sebenarnya udah lama karena memang saya berkecimpung secara formal di keuangan syariah itu sejak tahun 2009. Jadi sudah 14 tahun, 13 tahun ini. Jadi sudah cukup lama. Itu secara formal dalam arti edukasi, melalui pelatihan, melalui pengalaman. Tapi memang dari kecil terlahir dari keluarga yang Islam. Kita pasti dikasih doktrin paradigma bagaimana zakat, bagaimana infak, sedekah, ya, bagaimana supaya kita nggak menyulit orang dalam hal keuangan gitu. Nah, kenapa kemudian kok saya kemarin tadi Mas nyebutin ini ya frugal living ya, karena menurut saya yang namanya keuangan tuh ibaratnya center gitu ya di pusat kehidupan kita. Jadi dia itu ada hubungannya dengan kesehatan, ya, ada hubungannya misalnya apa perumahan gitu ya, karya dan lain sebagainya. Jadi uang itu bisa bisa berakibat dan juga mempengaruhi berbagai sektor kehidupan yang lain. Makanya kalau jelasin soal keuangan, jangan hanya ngejelasin soal, oh ini rugi, ini cuan, produknya seperti ini halal, ini haram gitu ya. Tapi bagaimana perilaku dalam menggunakan uang itu tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Artinya kalau kita lihat keuangan, ya mindset itu dijelaskan dalam, oh kalau saya mengambil keputusan A, ini cost benefitnya bagaimana gitu ya. Kalau saya menggunakan baju gitu ya, itu bagaimana dampaknya dengan finansial, lingkungan gitu. Kalau misalnya saya berinvestasi misalnya, apakah hanya pikirkan return gitu ya, tapi nggak mikirin risiko dan nggak apa. Makanya menggali slow living gitu ya, generasi sandwich, kemudian lah banyak gitu mas, lebih. Oke. Nah ini yang menarik ini tadi, yang terakhir nih tentang slow living gitu ya, atau S-nya dicoret jadi diganti flow ya Mas ya. Jadi memang kalau misalkan dilihat dari backgroundnya Mas Greget tadi memang sebenarnya udah sustain ya di syariah gitu. Jadi memang sama mungkin problemnya di masyarakat ini adalah gimana sih caranya, mungkin yang pertama tadi ya kayak ngelola uang, terus kemudian bahwa ya nggak mikirin aja cuan tapi juga yang lain gitu kan. Jadi kalau masalah slow living ini juga mungkin bagi saya Mas kebetulan juga sebenarnya saya juga sama, kita asli orang Jawa mungkin ya, asli orang Jawa. Terus kemudian tinggal di Jakarta, ini berasa banget ya hidup di Jawa sama hidup di Jakarta ini kayak diburu-buru gitu. Oke, ini yang menarik ini. Nah, nanti mungkin teman-teman untuk lengkapnya bisa ya ngecek IG-nya Mas Greget Kalabuana tentang slow living. Ini berapa artikel ya? Ada 4 kalau nggak salah ya, 4 artikel bicara tentang tiga artikel yang bicara tentang gimana sih cara ngejalanin kehidupan yang kayaknya kalau lihat-lihat story-nya Mas Greget ini kan hidupnya kayaknya enak banget ya, cuma konten gitu kan, terus kemudian ada kalau pulang disambut kucing. Wah, ini sama-sama sebenarnya gini Mas, kenapa hari ini saya menghadirkan 2 itu Mangam sini salah satu penyuka kucing juga ya. Jadi di rumahnya ini kucingnya banyak banget ini, nanti ini sama-sama ini, jadi bukan suatu kebetulan juga saya mengundang 2 narasumber ini karena backgroundnya hampir mirip-mirip gitu kan. Nah,
Mungkin kembali ke Mangamsi dulu ya. Tadi mungkin teman-teman sudah kenal ya Mas Greget ini siapa, kerja di, ya ternyata saya baru tahu nih kerja di salah satu badan ya, PBB tadi ya Mas Greget ya. Nah, ini surprise banget nih, nggak pernah diliatin nih kalau nggak salah di konten-kontennya nggak pernah terlihat nih. Taunya mungkin jadi, oh ada ya. Oh iya iya oke. Oke. Nah ini mohon maaf nih Mas Greget, suaranya di saya mungkin nggak tahu sinyalnya di sini mungkin ya Kari agak sedikit kurang kejelas. Nah mungkin kembali ke Mangamsi tadi. Tadi Mas Greget sudah ngejelasin sedikit siapa Mas Greget gitu ya buat para followernya Syariah Saham yang mungkin belum kenal gitu kan. Nah ini siapa nih tiba-tiba ada di Syariah Saham gitu kan. Kita juga nggak sempat bikin posternya karena pengennya tadi juga kita bikin acara, ya udah kita dadakan aja yuk gitu kan, jadi surprise juga buat teman-teman follower. Nah Mangamsi nih, saya pengen ke Mangamsi kemana aja nih? Sempat menghilang YouTube-nya, sudah mungkin terakhir posting beberapa minggu yang lalu itu. Boleh cerita sedikit Mang, ada apa ini Mang? Oke Kang, pertama saya ucapkan terima kasih buat guru saya nih Mas Greget. Saya itu murid yang silent sebenarnya, jadi suka menyimak mana-mana gitu ya. Beliau ini sebenarnya kan spesialis keuangan syariah di UNDP PBB. Kemudian juga pernah banyak beraktivitas di berbagai lembaga amal ya, Mas, ada di Dompet Duafa, Rumah Zakat gitu kan. Kalau dari sisi ekonomi syariah pasti beliau ini istilahnya otoritatif karena jurusannya nyambung, jurusannya ekonomi syariah atau ekonomi Islam di UGM, kemudian juga di Durham. Apa ya? Durham apa ya bacaannya? Kalau ini Durham ya, Mas? Durham ya. Bukan di UGM, Mas. Durham. Gimana? UNS. Oh, UNS. Oke, Durham ya. Dan juga pernah di UK, jadi pastilah kalau ekonomi syariahnya beliau itu sudah sangat tidak diragukan lagi begitu ya. Kemudian kalau ditanya, jadi sekali lagi terima kasih Pak, Mas sudah hadir. Di Bandungnya sampai kapan nih Mas? Sampai besok. Sampai besok. Kan? Besok jam berapa nih? Sore ya atau malam? Sore ya. Kebetulan saya juga besok ke Bandung. Gitu. Di mana nih? Kan nantilah kita kontak-kontak ya. Nanti saya minta nomornya Kang Adi. Kalau sempat ketemu siap. Minimal selfie 1-2 menit gitu. Oke. Kalau ditanya kemana aja, saya sebenarnya sih saya aktivitasnya kembali ke keseharian Kang Adi. Jadi kalau tadi Mas Greget di UNDP, kalau saya di kayak apa ini nih LPDP ya. LPDP. Jadi kembali ke keseharian, saya ngajar biasa jadi guru bahasa Arab, dan kebetulan di awal tahun ini saya diamanahi sebagai pembina siswa berprestasi. Jadi kebetulan di awal tahun ini banyak lomba ya yang sifatnya rutin setiap tahun, dan saya jadi ketua timnya, jadi kemana-mana harus ikut ya sebagai bukan sebagai pembimbing tapi lebih kepada sebagai pembagi konsumsi gitu. Jadi anak-anak memastikan makannya harus harus tepat, minumnya juga tidurnya harus terjaga gitu, kesehatannya harus terjamin gitu. Bawa sehat pulang harus sehat gitu aja, memastikan itu. Dan itu sebenarnya kalau bagi saya lumayan menyita waktu. Karena apa? Karena acara lombanya kan di akhir minggu. Nah saya ngajar kan 5 hari plus acara di akhir minggu, jadi aktivitas offline-nya muter terus gitu ya. Jadi sampai terlupa, bulan September ini belum saya bikin satu video pun kan. Jadi mohon maaf, bahkan saya ketinggalan sekarang saham syariah itu apa aja yang lagi rame gitu. Karena yang sosial media pun saya lewat-lewat ya, di WA lewat, kemudian di Instagram, di Telegram juga dilewat gitu. Jadi saya nggak tahu kalau sekarang misalnya harga batu bara ternyata naik gitu ya. Ketinggalan lah, apalagi kan tugas saya memang bukan di kota Mas, jadi di hutan. Jadi ya alhamdulillah lah, mungkin saya sedang di dunia itu, jadi hal-hal yang sifatnya keseharian biasanya membuat konten tentang saham syariah terutama agak terlupakan dulu gitu kan. Itu mungkin kalau update dari saya ya. Oke, makasih. Nah ini terjawab juga buat follower Syariah Saham dan Mangamsi nih ya.
Jadi kemana aja nih Mang Amsi? Kok udah nggak jarang kelihatan nih di konten, biasanya TikTok ada, YouTube rutin gitu kan, minimal sehari sekali ada gitu kan. Nah, kalau Mas Greget nggak perlu dipungkiri lah, tiap hari ini ada konten, ada story yang bisa kita Betul, baca, betul. dan mungkin Hari ini, oh hari ini belum, karena ada kegiatan kali ya. Oke, nah dari kesamaan dua narasumber malam ini, buat teman-teman Syariah Saham dan followernya Mang Amsi ataupun Mas Greget adalah beliau-beliau ini adalah investor syariah gitu. Jadi apa yang kita pengen coba kulik nih, kalau Mang Amsi kan mungkin kita udah tahu ya seagresif apa beliau di portofolionya, di kesenya gitu kan, yang hampir berapa, 96% atau sudah bertambah 99% Mang di saham Mang. Pokoknya yang khasnya itu cuman di bawah 1% ya. Nah, Selebihnya itu saham syariah atau reksadana saham syariah. oke, nah itu ya. Jadi sisa cashnya 1% itu. Jadi dengan kegiatan beliau, dengan kegiatannya juga nggak menutup kemungkinan untuk bisa investasi juga gitu, tenang gitu kan. Misalkan kayak tadi ninggalin buat ngebimbing anak didiknya nih yang di sekolah gitu. Tapi beliau nggak khawatir kalau sahamnya turun atau ketinggalan. Jadi nggak kayak menyesal gitu. Nanti kita tanya deh tipsnya apa nih bisa santai. Nah, untuk Mas Greget, saya belum coba kulik nih. Kira-kira untuk saat ini sebagai investor syariah itu lebih condong kemana nih? Apakah konservatif atau moderate atau mungkin agresif juga jangan-jangan gitu? Mungkin bisa sedikit cerita Mas Greget nih. ya, kok saya sebenarnya saya mungkin tipenya tipe yang agresif ya. Ya kadang agresif, kadang konservatif. Tapi sebagai contoh, saya kan kalau investasi tidak semuanya di saham syariah. Saham syariah itu ada. Kemudian di obligasi syariah itu juga ada. Dan yang ketiga itu di sektor real gitu. Nah, yang paling besar komponennya di sektor real karena dia kalau kita ngelihat cuannya itu lebih profitable gitu. Jadi dalam jangka waktu yang mungkin sebulan 2 bulan itu saya bisa dapat lebih hampir 10% gitu karena sektor real gitu. Jadi memang dia menggerakkan UMKM gitu sehingga sangat masuk akal bagaimana dia uang berputar, bermanfaat bagi masyarakat begitu. Nah, untuk yang di saham ini, saham syariah, saya punya pedoman waktu itu ketika saya mulai, saya mungkin nggak se ekstrim Mang Amsi ya yang sudah bertahun-tahun. Saya baru mungkin 4 tahunan 3 tahunan ini berinvestasi di saham syariah. Dan ketika berinvestasi di saham syariah itu saya sudah menganggap bahwa uang saya pasti akan hilang gitu. Jadi 100% yang saya investasikan melalui saham syariah ini saya anggap ya dia pasti akan hilang gitu. Jadi artinya saya nggak takut kehilangan gitu kan. Berarti kan itu agresif ya. Dan ternyata faktanya memang juga hilang gitu. Jadi udah boncosnya itu udah 50%. Jadi sampai hari ini tuh udah ya udahlah pokoknya dianggap ya itu kan satu kalau ya keluar buku ada. Oke, suaranya sepertinya hilang Mas. Tadi ada yang komentar juga. Tadi saya kira dari saya nih sinyalnya. Suara Mas Greget hilang-hilang nih. Halo. Ya, halo. Sudah ada lagi nih. Ya. Oke. Nah, Ya. ini mungkin tadi teman-teman agak sedikit ke-skip Mas. Sampai tadi kalau nggak salah sampai sektor real aja nih. Sektor real terus kemudian saham syariahnya boncos sampai 50% gitu tadi ya. Kayaknya sampai itu Mas. Terus habis itu suaranya menghilang nih. Nah, mungkin oh sudah jelas. Oke, sudah jelas ya. Nah ini mungkin ya karena bisa dibilang tadi sama Mas Greget bahwa investasi saham itu udah siap hilang gitu. Ini mungkin kita mau tanya nih, dari sisinya Mang Amsi, apakah berpikir yang sama ketika investasi di saham itu juga sudah siap hilang gitu? Jadi nggak pakai lagi mungkin dana dapur, dana pendidikan gitu yang dipakai, yang misalkan kayak sekarang kan banyak yang flexing ya,
wah investasi di saham bisa cuan ratusan persen. Akhirnya mereka tertarik berbondong-bondong pakai tabungan yang ada, kalau sebenarnya bukan pos tabungan untuk investasi, tapi tiba-tiba diinvestasikan gitu. Nah kalau kayak Mas Greget mungkin ya karena udah siap hilang ya 50% nggak ada masalah gitu kan ya. Udah siap mental gitu ya. Ya nggak apa-apa lah, orang ini namanya investasi gitu. Tapi kalau dari sisi Mang Amsi, apakah waktu investasi juga berpikir yang sama, Mang? Udah siap hilang gitu atau gimana mungkin? Oke, Kang. Jadi kalau saya sih kan prinsipnya investasi itu dana yang disisihkan ya setiap bulan misalnya atau beberapa waktu gitu. Dan itu tidak mengganggu cash flow kita setiap bulannya. Artinya dari awal sebelum kita berinvestasi kan jauh lebih penting ketika kita harus menentukan alokasinya. Ada yang menggunakan 5-3-2 gitu ya. 50 untuk kebutuhan, 30 untuk utang dan tagihan, dan 20 untuk investasi. Ada juga yang 4-3-2-1. Jadi kalau 5-3-2 itu formasi Spanyol pas Piala Dunia. Kalau 4-3-2-1 biasanya dengan striker tunggal ya. Nah, 4-3-2-1 kan 40% buat kebutuhan, 30 buat utang wajib, 20 untuk investasi, 10 untuk amal gitu. Nah, ketika alhamdulillah misalnya saya sudah tidak punya utang, berarti kan alokasi buat tagihan itu bisa kita geser, atau alokasi buat utang itu kita utang produktif ya tentunya. Kalau misalnya kita udah tidak punya, kita geser ke investasi. Nah, karena alokasinya sudah jelas gitu, Kang Adi. Jadi memang ya seperti Mas Greget tadi bilang gitu. Kalau saya bahkan siap hilang dan ketika ditakar lagi misalnya, kalau kita investasi atau kita bahkan mau pensiun muda, yang pertama kan dana daruratnya harus kuat gitu. Dana daruratnya harus ada, kemudian setelah itu kita sudah tidak punya utang, kemudian setelah itu kita punya kalau idealnya 300 kali gaji begitu ya kalau mau pensiun, dan punya kegiatan atau passion yang menggantikan kegiatan kita saat ini kalau secara ininya seperti itu. Tapi kalau untuk investasi seperti tadi gitu, kalau kita udah diniatkan sudah memang bukan tidak mengganggu cash flow harian, tidak mengganggu dapur, ya bahkan kalau hilang pun tidak masalah. Kenapa? Karena yang hilang, yang diinvestasikan itu masih sangat porsinya dibanding aset atau dibanding net worth ya, atau nama net worth itu kekayaan bersih kita itu tidak banyak gitu, tidak mengganggu ya, tidak mengganggu ya misalnya kalau saya udah punya anak yang sudah sekolah di SMA, di SMP, di SD gitu, jadi kebutuhan yang wajibnya itu sudah terpenuhi dulu, baru kita investasi. Dan tadi kalau Mas Greget mungkin minusnya 50% dan itu sudah biasa gitu. Saya juga pernah minus 85% dan itu juga biasa ya teman-teman. Jadi kalau tidak siap hilang uang di bursa saham, boleh jadi saham syariah itu nggak cocok dengan profil risiko kita. Karena itu tidak bisa kita paksakan. Kalau memang dari awal profil risikonya tidak cocok, nanti kita akan menyalahkan instrumen, padahal yang salah adalah memilih instrumen yang tidak sesuai dengan profil risiko kita. Itu mungkin kan. Nah, oke, ini terkait tadi ya, berarti memang udah harus siap ikhlas dulu nih. Jadi resikonya udah tahu dulu bahwa di saham itu bisa hilang kapanpun, walaupun kenyataannya memang nggak bakal hilang kalau misalkan selama belum direalisasikan, namanya floating loss ya. Jadi ya udah minus biarin aja, selama nggak dijual ya kita nggak, selama sahamnya tepat juga itu nggak ada masalah gitu kan. Suatu saat bakalan balik lagi ya kalau sahamnya benar, kalau sahamnya ternyata yang dibeli saham-saham yang memang lapis, ya nggak tahu lapis 3 apa lapis legit gitu kan ya, mungkin bisa jadi ya nggak balik-balik gitu kan, terus nyalain instrumennya bahwa bilang ya saham itu judi gitu. Nah ini yang mindset yang akhirnya tercipta di masyarakat. Nah kemudian ini tadi terkait Mang Amsi, kalau misalkan belum siap untuk menginvestasikan, menyisihkan gitu kan. Nah ini kan biasanya orang bertanya-tanya nih, ada ini buat Mas Greget sama Mang Amsi ya. Jadi soal hutang gitu ya. Jadi kalau misalkan orang ini punya pendapatan yang mungkin ya bisa dibilang mindsetnya orang kan investasi itu butuh yang mahal gitu ya, betul ya. Investasi itu harus sesuatu yang modalnya besar gitu. Nah tapi pada kenyataannya sekarang juga investasi saham juga bisa dimulai dari 100.000 atau 0 rupiah bahkan gitu kan. Nah terkait dengan pertanyaan banyak orang gitu, apakah dengan pendapatan pas-pasan gitu, ini
sedangkan saya punya utang gitu. Apakah saya harus memaksakan untuk investasi gitu? Nah, mungkin saya pengen dengar dari Mas Greget dulu, nanti baru ke Mang Amsi. Jadi, kira-kira mana yang harus didahulukan nih? Kita mau ngedahulukan hutang dulu, atau kita maksa buat investasi dengan tujuan mungkin, wah, saya dengar cerita si A untung 100% 2 bulan nih di saham. Utang saya, kalau misalkan saya main saham, nah bahasanya main ya, ini kan bahasanya orang ya, saya ngebahasain bahasanya orang main saham gitu, akhirnya bisa buat nutup gitu. Padahal sebenarnya kalau kita mindsetnya main saham, ya pasti akan berbeda dengan ketika mindsetnya berdagang saham atau misalkan investasi saham. Nah, mungkin Mas Greget boleh bantu sedikit jelaskan sebagai tadi ya, udah mungkin backgroundnya dari ekonomi. Kira-kira pendapat ini sebenarnya apa yang harus diambil, Mas? Ketika pendapatan kita pas-pasan, terus kita pengen investasi tapi kita masih punya tanggungan cicilan misalkan, atau misalkan punya utang dulu gitu. Mungkin boleh dibantu, Mas. Kalau Nah, itu dapat untung 100%, ya. Jadi emotional investing. Jadi itu dia. oh, Mas, maaf Mas, suaranya hilang ternyata. Sama berarti. Oke, mungkin sinyalnya mungkin ya. Padahal saya di hotel ya. Oh iya ya, oke. Gimana? Masih kurang jelas? Nah, sudah. Tadi menghilang, Mas. Sekarang sudah. Oke, jadi saya ulangi ya. Jadi kalau itu berinvestasi, atau mungkin saya keluar dulu deh, nanti masuk lagi deh, Mas. Oh iya, boleh. Pakai ini mungkin ya. Pakai wifi sinyal biasa ya. Oke. Oke, siap. Nah, ini Mang Amsi dulu deh. Mungkin boleh dari Mang Amsi dulu. Kira-kira gimana, Mang? Kalau kita pendapatan pas-pasan, mana yang harus didulukan nih gitu? Oke Kang, jadi ternyata di Instagram tuh bisa kayak di Zoom ya, mute unmute gitu. Biar Ya lebih bisa. jelas. Nah, kalau saya sih kan kembali ke alokasi tadi ya. Kalau saya jelas ya, Kang Adi ya. Aman, jelas. Oke, jadi kalau bicara alokasi sebenarnya tidak tergantung dari berapa nominal income kita, karena kita bicaranya alokasi 532 tadi ya. 50% untuk 50% untuk kebutuhan, kemudian 30% untuk utang, dan 20% untuk investasi. Jadi alokasinya, porsinya tetap ada, buat utang ada, buat investasi juga ada. Kalau yang versi Islamic Finance-nya katanya 4321 gitu kan. 40% untuk kebutuhan, 30% untuk kewajiban dan utang, 20% untuk investasi, dan 10% untuk amal, zakat, sedekah di situ ada. Jadi kalau bicara masalah penghasilan, tetap kita bisa kombinasikan atau kita bisa alokasikan dari penghasilannya berapapun juga. Yang menjadi masalah adalah apakah 40% dari penghasilan itu cukup untuk kebutuhan gitu. Karena kan yang namanya misalnya kita pakai UMK ya. UMK Cianjur misalnya ada di kisaran 2,5 atau 2,7. Nah, apakah misalnya di Cianjur dengan 2,7 itu bisa hidup dengan uang 1,35 gitu? Kalau kita menggunakan porsi tadi setengahnya aja 1,4 juta, apakah cukup setiap bulan? Kalau dia misalnya masih single mungkin cukup ya. Tapi kalau sudah menikah kan beda cerita kan. Jadi pada akhirnya ketika misalnya kalau ada pilihan antara investasi dengan utang, sebagai seorang muslim tentunya harus utang dulu gitu, karena utang itu kewajiban ya. Utang itu kewajiban yang harus dibayar, yang kalau misalnya kita ajal sudah menjemput gitu, utang tersebut menjadi beban ahli waris kita gitu kan. Jadi kita mewariskan sesuatu yang memberatkan orang lain gitu. Sementara di hadis ada yang mengatakan wala takun kalan alannas gitu. Jangan sampai kamu jadi beban hidup orang lain. Ya berarti harus diutamakan utang dulu. Makanya di berbagai baik versi 532 ataupun 432, porsi bayar utangnya lebih besar daripada porsi investasinya. Itu juga membuktikan bahwa utang itu harus disegerakan untuk dilunasi, untuk dibayar, karena sifatnya kewajiban dan beban gitu. Sementara investasi kita bisa menyisihkan dari
katakanlah tidak terlalu banyak gitu ya, tidak melebihi apa yang kita sisihkan buat bayar utang. Nah, nanti kalau utangnya sudah lunas bisa digeser yang porsi utang itu untuk masuk ke investasi atau bisnis real seperti Kang Mas Greget lakukan seperti itu. Itu mungkin Kang kalau dari saya. Oke, nah ini kita dapat pesan ya dari Mang Amsi ya. Jadi dahulukan utang. Nah, gimana kalau dari sisinya Mas Greget nih? Seperti apa kira-kira? Kedengeran ya, Bang? Masih mute, Mas Greget masih mute kayaknya. Oh ya, tadi saya mute biar nggak keberisikan. Soalnya ini nggak tahu dari mana suaranya agak berisik banget. Dan takutnya saya ganggu juga. Jadi kalau di saya, sebenarnya kalau orang-orang itu mengikuti orang lain, alasannya ya, untuk berinvestasi karena si A, si B, si C dapat 100% cuan gitu ya, apalagi pas pandemi kemarin kan banyak banget kan. Itu berarti sebenarnya dia melakukan emotional investing gitu. Jadi dia berinvestasi karena emosi atau fear of missing out salah satunya gitu. Nah, bahkan ada yang menyatakan, salah satu penulis yang juga dia seorang investor, 90% dari investasi itu adalah emosi, tentang emosi, keputusan emosi. 9%-nya itu tentang teori dan 1%-nya itu eksekusi gitu. Jadi sebenarnya yang memberikan pengaruh besar itu adalah emosi kita dengan kabar-kabar di sekitar, dengan orang lain gitu ya. Terus kemudian baru teorinya 9%. Teori-teori yang tadi juga disampaikan oleh Mang Amsi gitu ya, 40, 30, 20, 10 gitu. Atau 532 atau juga 80-20 atau 1-1-1. Nah, kalau yang 1-1-1 itu kan yang dicontohkan oleh sahabat Rasul gitu. Jadi 1/3 atau sepertiga itu untuk tabungan, sepertiga untuk kebutuhan, sepertiga untuk sedekah. Tabungan ini masuk juga investasi gitu. Nah, kembali ke pertanyaannya tadi. Kalau saya sebenarnya kita harus punya pemahaman bahwa investasi ini bukan kewajiban dalam agama Islam, gitu kan. Tapi dia dianjurkan. Dianjurkan berarti dia punya keutamaan. Keutamaan artinya kita menjaga harta kita. Salah satu dari tujuan agama Islam kan melindungi harta. Kemudian juga kita membantu orang lain dengan pergerakan harta kita itu, gitu kan. Kita memastikan bahwa ada dampak dari situ. Tapi tidak semua orang wajib. Kenapa? Karena ada orang-orang yang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya aja masih ngos-ngosan gitu. Misalnya yang gajinya UMR. UMR di daerah saya di Klaten itu lebih kecil daripada di Cianjur, Mas. Jadi sekitar 1,8 apa 9 apa 2 juta gitu. Nah, untuk uang yang segitu itu mungkin akan sulit untuk investasi. Jadi ya jangan dipaksakan gitu. Investasi dalam arti luas itu kan banyak. Kita bisa investasi dalam hal kesehatan, dalam hal pengetahuan atau knowledge, dalam hal relasi, networking gitu ya, dalam hal skill, keterampilan dan yang lainnya gitu. Nah, jadi yang harus dilakukan pertama adalah memastikan kita punya dana darurat dahulu sebelum berinvestasi. Tadi Mang Amsi juga sampaikan di awal gitu kan. Kalau untuk yang single misalnya atau yang berkeluarga atau yang punya anak itu berapa? Misalnya 6 kali pengeluaran gitu ya, kita ambil rata-ratanya lah gitu. Jadi kita punya dana darurat dulu. Ini piramida prioritas. Jadi yang paling di bawah itu sebenarnya adalah dana darurat dulu, proteksi dulu gitu. Nah, setelah proteksi kita punya tabungan. Tabungan ya sekadarnya lah buat kas gitu ya, yang paling liquid gitu. Nah, setelah itu baru investasi gitu. Nah, yang paling penting sebenarnya bukan berapa jumlah yang bisa kita investasikan, tapi investasi itu sebenarnya making habit, membentuk habit gitu ya. Membentuk habit, ada 2 habit untuk berinvestasi dan habit untuk selalu punya tujuan dalam hidup gitu. Kita berinvestasi itu kan punya tujuan kan, sama dengan menabung juga gitu. Jadi tujuannya untuk tadi misalnya agar kita tidak meninggalkan generasi yang lemah, anak-anak kita gitu kan. Kita menghadapi inflasi, kita menghadapi pendidikan yang semakin tinggi, kita harus punya cara untuk memenuhi itu. Salah satunya investasi gitu. Nah, kalau punya utang, sama 1 dari 5 hal yang harus didahulukan dalam agama Islam. Nanti Mang Amsi boleh koreksi kalau salah ya. Itu adalah membayar utang. Jadi kalau saya, Mas, misalnya saya punya gaji, di prioritas pertama pengeluaran gaji saya itu adalah sesuatu yang pertama, memang dari agama itu diwajibkan, yaitu zakat. Yang kedua, yang menyangkut hak orang lain. Apa itu? Ya zakat, atau pajak, atau utang. Utang itu haknya orang lain.
gitu. Jadi kita nggak bisa menjadikan utang ini di bagian terakhir, didahulukan beli baju, beli ini, beli nggak bisa karena itu haknya orang lain gitu. Itu bukan hak kita. Jadi itu harus dijadikan yang pertama dulu. Selesaikan utangnya dulu, baru nanti kalau sudah selesaikan utang ya dengan cara menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran. Yang penting utangnya selesai dulu, baru investasi. Kalau ada kasus misalnya aku dengan berinvestasi bisa menutup utang, itu kasus satu dari sekian ribu gitu kan. Artinya itu tidak bisa dipatokan karena investasi itu kan ya tadi siap untung siap rugi gitu. Artinya kalau tiba-tiba Mang Amsi misalnya saya punya utang, saya investasi saya untung, tapi Mang Amsi punya utang tapi investasinya rugi, ya kan nggak bisa dipatokan kan. Jadi nggak semua orang yang investasi itu bisa digunakan untuk utang, nggak gitu. Jadi pola pikirnya nggak seperti itu, gitu, gitu Mas. Oke, nah suara saya kedengeran jelas ya. Ini memang lagi di luar sih Mas, takutnya ada berisikan tadi agak lupa di mute. Jadi Ya, memang apa-apa. nih sepakat nih ya, berarti dua-duanya yang didahulukan. Yang pertama tadi memang ya ada hutang dulu lah gitu kan. Kalau tadi kan zakat, pajak dan lain-lain itu memang kewajiban ya dalam agama kita kayak Muslim, itu memang kewajiban. Nah yang paling penting adalah jangan sampai mindsetnya tadi kata Mas Greget adalah eh, niat bayar utang dari hasil investasi gitu, karena mungkin flexing, kena FOMO gitu, akhirnya oh yaudah deh pinjol dulu ngeliat orang-orang nih pengen nih gitu kan, kayak bisa cuan 100% atau 20%, 30%, wah ini lumayan nih gitu kan, akhirnya ya tadi karena ketidaktahuan investor-investor baru gitu, akhirnya mereka ya terjerat pinjol gitu. Ini ceritanya mungkin waktu pandemi kemarin ya, itu banyak orang yang kayak gitu. Akhirnya sampai jual sahamnya di Bukalapak waktu itu ya. Jadi ada yang jual sahamnya di Bukalapak, mungkin saking nggak taunya bahwa saham cuma bisa dijual beli di pasar modal gitu kan. Nah ini menarik ya. Nah buat teman-teman yang baru gabung, ini sebenarnya Mas Greget sama Mang Amsi ini besok di hari Sabtu ini juga bakal bertemu dalam satu event. Jadi nanti kita akan sounding acaranya seperti apa. Nanti mungkin di sana akan lebih di apa namanya, kulik lebih dalam lagi tentang mindset, tentang investasi syariah itu harus di mana gitu. Tadi saya menarik nih hal yang mungkin beberapa influencer atau misalkan investor itu jarang dilakukan adalah ke sukuk ya Mas ya. Tadi Mas Greget ada investasi di obligasi syariah ya, atau biasa dibilang sukuk gitu. Ini memang rutin atau memang bagaimana Mas untuk sukuk, produk sukuknya sendiri ini Mas? Unmute kayak Mas, masih unmute. Ya, karena kalau kita belajar investasi itu kan salah satu tipsnya kita diversifikasi gitu kan. Nah, diversifikasi yang mungkin risikonya lumayan tinggi, ada yang risikonya rendah gitu ya. Nah, kalau yang risikonya rendah atau kecil memang saya ngambilnya suku dari pemerintah ya, karena memang dijamin undang-undang. Jadi ibaratnya hampir zero risk gitu ya. Jadi Betul. otomatis pasti untung gitu. Nah, untuk yang saham itu kan lebih kepada yang resikonya cukup tinggi gitu. Makanya saya diversifikasi instrumennya begitu. Pun juga di dalam saham syariah sendiri saya juga diversifikasi sektornya. Jadi sektor perbankan ada gitu ya, sektor non bank itu juga ada gitu. Plus juga saya mendiversifikasi dari mungkin bisa di mute dulu Mas, agak berisik Oh soalnya. ya, oke, Ya, siap. jadi saya juga mendiversifikasi dari ini aspek peruntukannya, dampaknya. Jadi kalau karena saya bekerja di UN-nya jadi ada aspek SDGs. Jadi saya melihat apakah investasi ini mendukung perlindungan terhadap lingkungan gitu ya, kesetaraan gender, kemudian perubahan iklim. Nah, itu dilihat dari situ juga. Kayak misalnya di sektor real. Sektor real yang mana? Oh, sektor real yang dia membantu membersihkan sampah gitu. Oh, peternakan yang sustainable gitu. Oh, ternyata dia invest juga di UMKM fashion yang sustainable gitu. Jadi diversifikasinya ada berbagai macam kategori gitu. Nah, termasuk juga dari resiko tadi saya milih suku yang rendah resiko, hampir nggak ada resikonya. Mungkin kalau Mang Amsi yang orangnya agresif, jadi nggak cocok ya suku. Ini mainnya saham gitu.
Oke, oke, oke. Nah, ya mohon maaf ya teman-teman karena di sini saya nggak bisa mendengar suara saya sendiri. Jadi saya pikir tadi nggak ada distraction di belakang. Ternyata ramai banget ya. Mohon maaf sekali lagi. Nah, ini menarik ya. Tadi Mas Greget kan memang mendiversifikasi gitu. Jadi investasinya sendiri banyak banget ya. Kayak misalkan sektor real itu udah diversifikasi lagi gitu. Terus kemudian sukuk, terus kemudian saham juga banyak sektor. Nah, mungkin buat follower Syariah Saham maupun Mas Greget, boleh nggak sih di-spill tadi misalkan, kalau Mas Greget kan udah ya, kalau Mang Hamsi mungkin boleh di-spill lagi nih Mang, ada update apa nggak kira-kira sektor apa aja sekarang yang lagi dikoleksi nih gitu. Banyak ini pasti. Oke Kang, jadi kalau kita lihat, sebenarnya sih saya kan ternyata setelah saya mentafakuri, mentadaburi, dan saya berkontemplasi gitu ya, saya tuh suka dengan kontrarian gitu. Kontrarian itu artinya gini, jadi ketika ada sektor yang ditinggalkan, sektor yang lagi orang pada takut masuk, ya saya nyicil gitu. Salah satunya saya masuk sekarang di konstruksi misalnya. Nah, karena kan pasca pandemi konstruksi memang tertekan banget gitu ya. Tertekan banget, jadi saya cicil aja gitu. Kapan Mang naiknya ya? Nanti juga naik kok. Masa sih Indonesia nggak ngebangun, mati suri membangunnya gitu kan. Apalagi 2024 mau pemilu gitu ya. Biasanya kan digenjot tuh konstruksinya buat bahan kampanye. Seperti itu ya. Maksudnya, jadi intinya selama kita yakin dengan prospeknya, kenapa tidak kita menyicil saham-saham yang katakanlah ya, kalau misalnya tadi Mas Greget percaya dengan sukuk gitu ya, karena itu juga saya juga pernah membaca bahwa kenapa orang asing itu cenderung suka dengan surat berharga Indonesia, karena nggak pernah gagal bayar. Jadi kalau kata guru saya Pak Budi Hikmat itu, sukuk atau obligasi itu kan, kalau yang konvensionalnya obligasi ya, kalau yang syariahnya sukuk. Sukuk itu menjamin return of capital sebelum return on capital. Jadi return of capitalnya dijamin, ada tenor 2 tahun, itu nanti dikembalikan ke kita gitu. Berbeda dengan saham, mungkin modalnya bisa tergerus gitu ya. Modalnya bisa meskipun secara imbal hasilnya sukuk memang paling di atas deposito sedikit lah gitu. Tapi katanya sekarang deposito juga ada yang sampai 0% ya Mas, nggak memberikan ini katanya. Tabungan kalau itu ya. Tabungan itu 0% sekarang, nggak ada imbal hasilnya. Betul. Kemudian habis sama biaya administrasi, nanti bolong-bolong itu tabungan. Kemudian kalau deposito paling banter 3-4%, itu belum dipotong pajak, bersihnya mungkin cuma 3%. Sementara laju inflasi itu sudah 4-5% sekarang. Apalagi sekarang pasca BBM naik, kemungkinan inflasi juga meningkat ya, meningkat. Dan kalaulah sekarang sukuk SR017 itu yang sekarang masih ada 10% lagi jatahnya, katanya tadi saya di notif sama satu aplikasi, tinggal 10% lagi sukuk SR017, sebentar lagi habis gitu. Itu kan 5,9. Kalau misalnya dipotong pajak ya mungkin 5, berapa tuh? Sekitar 5,9 dibayar 10% ya. 5,4 lah, 5,3. Itu masih di atas inflasi, sebenarnya sedikit gitu. Masih di atas inflasi sedikit. Betul. Jadi sebenarnya sukuk ini salah satu instrumen buat investor yang mau belajar investasi gitu. Mau belajar investasi lah. Jadi deg-degannya tidak sedeg-degan beli saham Unilever di harga 8.000 dan sekarang 4.000. Hanya orang-orang yang beristiqomah lah yang bisa kuat di pasar modal. Kenapa? Betul. Karena bisa turun 50% atau bahkan 90%. Nah, kalau sudah turun 90%, teman-teman jangan panik kalau sahamnya bagus. Karena kalau naik ke harga asal, berarti itu 900% naiknya. Oke. Ini kayaknya curhatan ini. Ini kayaknya curhatan ini. Sahamnya yang disebut curhatan ini. Tapi saya nggak punya saham yang minus 90% ya. Ya. Cuma tadi ya Mang, Unilever ya, jadi 8.000 kemarin. Unilever saya punya yang harga 3.200 Kang. Jadi saya itu punya harga yang sedang untung dan saya punya harga yang sedang rugi. Hidup itu campuran dan gado-gado. Jadi kita nikmati saja. Ya, betul. Oke. Nah, oke, menarik. Tadi udah di-spill ya, sektor konstruksi dari Mang Hamsi dan Mas Greget tadi sudah spill sedikit tentang bank dan non-bank. Nah, ini pertanyaan buat keduanya nih, mungkin boleh dijawab. Berarti dua-duanya nggak ada saham batubara nih sekarang nih?
Kalau saya enggak. Karena batu bara itu tidak ramah lingkungan. Nah, itu Oke, kan oke, sudah Ya, menarik, menarik, mohon menarik. maaf Oke. ya teman-teman yang punya saham batu bara, tapi saya nggak milih karena memang itu tadi pertama ya memang tidak ramah lingkungan gitu ya. Yang kedua ya nggak begitu melihat, saya mungkin tidak sejeli mengamsi ya dalam menganalisisnya ya. Jadi saya melihat pergerakan energi terbarukan itu kan menjauhi batu bara, menjauhi fosil gitu. Jadi saya nggak melihat masa depannya agak cerah, tapi nggak tahu sih. Tapi nggak tahu juga saya gitu. Tapi saya nggak komen. Oke, oke. Mang Amsi gimana? Ada sedikit saya saham. tidak punya batu bara, tapi saya punya saham minyak. Oh, minyaknya ya. Oke, oke. Minyaknya Jadi saya punya. benar-benar ya, berdua ini, beliau-beliau ini adalah investor yang benar-benar nggak cuma milih sahamnya, bahkan sahamnya pun dipilih ini berdampak nggak bagus buat lingkungan kayak tadi ya. Mungkin bisa dibilang ini ESG ya, Mas Greget ya. Betul, Jadi betul. saham-saham ESG Ya, ya. Kalau Mang Amsi tadi juga nggak ada batu bara, tapi mungkin karena ketinggalan nih, karena sibuknya nih kayaknya nih. betul, Sibuk, betul. sibuk ngajar, sibuk ini kembali ke hutan. Nah, oke, mungkin sedikit pertanyaan terakhir nih buat mas-mas berdua nih. Sebagai sama-sama nih, dua-duanya kan konten kreator ya, saya bisa bilang konten kreator dua-duanya sering memberi inspirasi dari sisi tulisan maupun dari konten. Nah, kira-kira ada nggak ya hal yang ingin disampaikan sebagai pribadi, sebagai konten kreator. Kenapa sih dalam kesibukannya sehari-hari dengan kita tahu lah berdua ini beliau bukan fokus di konten kreator ya, kayak Mas Greget kan masih ada pekerjaan utama, Mang Amsi juga pekerjaan utama, tapi masih bisa sharing, masih bisa berbagi. Ini waktu awal-awal memutuskan untuk berbagi ini apa sih? Mungkin dari Mas Greget dulu deh. Kira-kira apa yang menjadi motivasi Mas Greget untuk bisa berbagi gitu? Ya, kalau dari saya memang alhamdulillah meskipun punya pekerjaan tetap jam 8 sampai jam 5 gitu ya, tapi ada keseimbangan. Jadi tidak jarang ya yang namanya lembur gitu-gitu ya, terus deadline mendadak itu jarang. Jadi pengaturan time-nya dan fokusnya itu bagus alhamdulillah. Nah, dari situ muncul keinginan yang saya nikmati gitu ya, bermain media sosial, memberikan satu manfaat gitu. Itu yang pertama. Jadi ada kenikmatan yang saya dapatkan dengan berbagi gitu ya. Nah, yang kedua, karena saya melihat bahwa setiap ilmu yang kita pelajari itu kan muaranya kan di amal ya. Dan untuk bisa mengamalkan itu salah satunya dengan cara menjelaskan tadi gitu. Jadi ada semacam moral responsibility di situ. Ada dorongan di situ. Nah, yang ketiga, saya melihatnya ini seperti siklus gitu. Siklus seperti apa? Jadi ketika saya belajar, terus kemudian saya sampaikan ke masyarakat atau ke teman-teman lewat media sosial, lewat acara atau live seperti ini, kan jadinya kan kosong ya. Maksudnya kosong dalam arti, oh udah disampaikan gitu. Saya jadi punya satu motivasi untuk belajar lagi dan lagi gitu. Buka buku, baca buku, berguru ke sana sini, berdiskusi. Jadi ada keuntungan juga secara pribadi dalam tataran individu gitu ya, pengetahuan yang kita dapatkan tuh jadi semacam ada dorongan untuk memperbarui lagi gitu. Sama seperti dosen mungkin juga seperti itu gitu. Jadi mungkin tiga hal itu yang alhamdulillah saya nikmati, dan mungkin nanti ya hari Sabtu itu insya Allah kita akan lebih detil lagi membahas masalah ini. Jadi kita akan belajar soal konsep investasi, mindsetnya, terutama juga saham syariah oleh Mang Amsi gitu. Jadi nanti kita akan bahas di Sabtu pagi jam 9 ya sampai jam 12 kalau nggak salah gitu. Itu. Oke, oke. Nah, dari sisi Mang Amsi nih, kira-kira apa yang menjadikan motivasi Mang Amsi untuk di sela-sela kesibukannya tetap bisa mau sharing gitu? Mungkin bagi follower keduanya ataupun followernya Syariah Saham nih, pengen tahu nih, apa yang menyebabkan kok mau berbagi dengan inspirasi maupun dengan hal yang sering di-sharing gitu, Mas. Silakan, Mas. Oke, Kak Adi. Saya kan kebetulan sehari-hari juga guru ya, dan guru secara offline saya ngajar bahasa Arab. Tapi secara online saya lebih sharingnya tentang ekonomi syariah atau spesifiknya lebih ke pasar modal, dan lebih spesifik lagi saham syariah, karena memang itu passion ya. Passion itu sesuatu yang kita jalani dengan mudah, menikmati, kemudian
berusaha untuk terus belajar seperti Mas Greget tadi, memang seperti itu. Ketika kita mulai banyak ditanya, kita akan banyak bertanya. Gitu. Ketika kita mulai banyak ditanya, kita akan banyak bertanya. Dan bertanya itu misalnya ke buku dan yang lainnya. Dan saya sering mengulang ini. Saya terinspirasi oleh pertanyaan seorang kandidat dokter orang Thailand, orang Patani, datang ke Indonesia, ingin belajar tentang saham syariah. Kemudian setelah itu saya kaget gitu, kok orang luar mau antusias sekali belajar tentang pasar modal syariah, tapi orang Indonesia kok pada diam-diam aja gitu. Nah itu tahun 2014 ya. Dan itulah yang melatar belakangi munculnya syariah saham. Pada akhirnya komunitas itu dibangun untuk membangun literasi ya, dan edukasi khusus di pasar modal syariah. Dan alhamdulillah kita sudah jalan sampai 7 tahun terakhir ini kita alhamdulillah sudah berjalan, dan ada hal yang bisa kita lakukan, kita kontribusikan juga buat halayak begitu. Dan yang terpenting bagi saya adalah ketika para ulama terdahulu, para ulama salaf gitu, baik ulama fikih, ulama tasawuf, ulama akidah, ulama kalam, apapun bentuk ilmunya, mereka selalu menghasilkan karya. Dan karyanya itu sampai dinikmati sampai hari ini berabad-abad, itu masih dinikmati oleh umat Islam gitu, oleh pengikutnya gitu ya. Dan kita memberikan sesuatu yang berharga atau sesuatu yang bernilai buat banyak orang, tapi kita menggunakan media yang relevan gitu. Jadi kalau ini karena kebetulan malam Jumat ya, jadi saya bisa menggunakan ayat ya. Di surat Ibrahim ayat 4 misalnya, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum. Jadi kami tidak mengutus satu orang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya supaya lebih menjelaskan kepada mereka. Jadi mungkin saham itu udah lama dibahas ya. Tapi ketika di masa sekarang, kita butuh platform yang sesuai dengan masyarakatnya apa. Misalnya lewat Instagram kah, lewat TikTok kah, bahkan saya itu punya semua platform. Jadi usia saya usia Facebook. Tapi saya aktif di Instagram dan sekarang direkrut TikTok gitu. Jadi semua demografi kita jabanin gitu. Kenapa? Karena dakwahnya supaya tersampaikan. Boleh jadi saya di TikTok ini gak cocok gitu. Tapi ya sesuaikan aja. Kenapa? Karena demografi investor kita sekarang didominasi oleh lebih dari 70% di bawah usia 40 tahun. Artinya bukan usia saya lagi. Kalau kita tidak mengupgrade medianya, tidak mengupgrade platformnya, boleh jadi kita akan ditinggalkan dakwahnya atau kita akan ditinggalkan kontennya. Jadi konten itu mungkin akan tidak jauh beda lah dari dulu sampai sekarang. Tapi yang berbeda itu media penyampaiannya. Karena itulah kita harus selalu mengupgrade diri, menyesuaikan dengan kondisi perkembangan zaman supaya konten dan makna atau esensi dari yang kita sebarkan itu sampai kepada mereka. Itu mungkin kan. Oke, ini menarik ya. Alasan yang sama yang mungkin saya bisa simpulkan dari keduanya adalah ingin memberikan juga amalan ya. Artinya ini mengajarkan itu bukan sesuatu hal yang kewajiban, tapi yang pertama tadi passion, yang kedua karena pengen juga bermanfaat buat orang banyak. Nah ini artinya teman-teman juga mungkin bisa menjadi inspirasi, entah mulai dari passionnya, entah mulai dari sesuatu yang diketahuinya gitu. Jadi berdua ini, beliau-beliau ini memang mengamalkan itu semua gitu loh teman-teman ya, Sobat Minsa semuanya. Jadi kalau punya ilmu, punya sesuatu hal yang mungkin bisa bermanfaat buat orang banyak, kenapa enggak gitu untuk di-sharing gitu. Kalau memang itu bakal bermanfaat. Nah, kayak tadi Mas Greget, terus Mang Amsi gitu, dengan media masing-masing. Kalau Mas Greget kita bisa baca-baca di Instagramnya lebih aktif, mungkin Mang Amsi bisa kita lihat di semua platformnya gitu kan. Tadi TikTok, YouTube, Instagram. Nah, ini yang menarik nih. Dan buat teman-teman yang mau bertanya, mungkin kita ada waktu sampai 8:30 lewat dikit ya. Nanti silakan aja kita coba ambil satu pertanyaan. Tapi sebelum itu mungkin saya pengen nanya sekalian nih untuk akang-akang semua nih. Nah, passionnya tadi sudah tersampaikan gitu. Apa sih sebenarnya harapan dari Mas Greget sama Mang Amsi ketika menyampaikan sesuatu hal di sosmednya gitu kan. Ini kan kalau influencer itu kan bakal menginfluen ya, bakal memberikan dampak gitu kan. Nah sebenarnya ada harapan khusus nggak sih dengan konten-konten yang dibuat ini nantinya seperti apa gitu. Jadi mungkin ini sekalian closing statement buat Mang Amsi sama Mas Greget. Mungkin saya balik dulu ke Mang Amsi ya, nanti baru ke Mas Greget yang terakhir. Silahkan Mang Amsi, mungkin harapan dan sekalian closing statement ya mungkin ya.
Oke, diakui atau tidak, Indonesia adalah negara dengan muslim terbesar di dunia dan merupakan pangsa market share ekonomi syariah yang harusnya juga besar di dunia. Dan untuk menyampaikan konsep-konsep tentang ekonomi syariah, termasuk sampai ke investasi dan pasar modal syariahnya, tentunya kita harus banyak berjuang di situ, karena tidak hanya cukup dengan disebarkan di dunia akademik saja, tapi juga harus menjangkau semua kalangan. Nah, kita harus menggunakan platform itu dengan harapan bahwa ke depan Indonesia menjadi pusat industri ekonomi syariah dunia, dan kita harus menjadi penikmat gitu. Bukan hanya sekedar pengamat, yang tidak boleh adalah menjadi penghujat. Jadi mari kita nikmati panen raya ekonomi syariah di negeri ini. Terima kasih. Oke, makasih Mas Hamsi. Mungkin dari Mas Greget sebagai penutup juga, silakan Iya. Mas. Iya, jadi kalau saya sebenarnya dalam proses untuk berkontribusi menjadikan keuangan syariah ini atau ekonomi syariah itu sebagai benar-benar rahmatan lil alamin. Jadi yang namanya rahmatan lil alamin itu kan tidak hanya untuk orang Islam ya. Makanya saya berusaha untuk menyampaikan keuangan syariah di Instagram terutama itu dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Kalau teman-teman mau belajar yang lebih berat gitu ya, konten yang lebih komprehensif, lebih kaya, mungkin bisa baca di Medium yang saya tuliskan juga di akun Medium gitu, dan tidak banyak memang yang mampir ke sana karena memang agak berat tulisannya gitu, tapi itu untuk belajar. Nah, itu baru di manusia, tidak hanya umat Islam, tapi juga yang non Muslim juga. Sehingga kalau kita bicara soal halal industri, bicara soal pencapaian SDGs, soal perubahan iklim, anak muda, digitalisasi, itu tidak hanya orang Islam. Gitu. Nah, bagaimana supaya teman-teman di luar circle ekonomi keuangan syariah ini juga bisa berkontribusi. Gitu ya. Jadi mereka benar-benar merasakan kehadiran ekonomi keuangan syariah secara maksimal. Terus kemudian juga kita melihat bahwa ada keberpihakan nilai-nilai keuangan dan ekonomi syariah kepada keanekaragaman hayati, lingkungan gitu ya, bumi kita. Nah, itu yang ingin saya sampaikan juga. Jadi ekonomi Islam ini sesuatu yang inklusif. Tidak hanya di manusia tapi juga untuk planet kita. Gitu. Nah, itu yang itu misi saya sih, begitu. Makanya saya menjelaskan ekonomi keuangan syariah dengan perspektif yang agak berbeda. Tidak hanya halal haram, tapi juga beyond halal haram itu. Apa sih sebenarnya di balik halal haram itu? Begitu, Mas. Oke, ini terima kasih buat statement Mang Hamsi dan Mas Greget ya. Ini juga terima kasih juga waktunya sudah menyempatkan di sela-sela. Mang Hamsi tadi baru sampai dari hutan, Mas Greget juga ini lagi mungkin di sela-sela acara. Ini terima kasih banyak, dan hal yang paling bisa saya simpulkan adalah pasar modal syariah ataupun investasi syariah ataupun keuangan syariah itu bukan cuma buat muslim saja, tapi itu suatu sistem dan suatu mekanisme yang mungkin kalau bisa terjadi kolaborasi di dalamnya itu akan lebih indah lagi nih. Jadi nggak cuma halal haram nih kalau kata Mas Riket gitu. Oke, ini satu lagi boleh, silakan Ya, Mas. jadi ini masih ada pertanyaan. Nanti pertanyaannya bisa disampaikan di hari Sabtu besok pagi ya. Jangan lupa. Nanti di-share infonya. Siap. Nanti boleh cek bentar lagi mungkin di Syariah Saham kita akan posting story-nya untuk eventnya. Nanti di Mang Hamsi juga mungkin udah di-post, Mas Greget juga mungkin udah di-post eventnya. Jadi teman-teman jangan sampai lupa ya untuk ikut event yang mungkin lebih leluasa untuk bertanya jawab. Nah, oke. Terima kasih sekali lagi Mas Greget. Salam kenal juga nih. Ternyata orang Jawa juga ada muncul juga itu. Jadi nggak cuma orang Jawa Barat yang dikenal sekarang ya Mang Hamsi ya. Cianjur masih ada orang Jawa juga yang lain gitu. Nah, terima kasih juga atas waktunya Mang Hamsi di sela-sela, dan mudah-mudahan beliau-beliau sehat selalu di sela kesibukannya, dan sampai jumpa di event hari Sabtu nanti. Oke, terima kasih buat juga Sobat Syariah Saham, Sobat Minsya, Sobat Mas Greget Kalabuana, dan juga Sobatnya Mang Hamsi sudah hadir, dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Oke, saya izin pamit. Mohon maaf jika selama penyampaian ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Greget, Mang Hamsi. Terima kasih, sama-sama. Ya, sampai riset. Ya.